Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Aulia dari kelas 3B dengan NPM 2416310101010 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah AI dan Data Analytics. Definisi AI menurut John McCarthy. AI ialah ilmu dan teknik untuk menciptakan mesin atau program komputer yang mampu berperilaku cerdas menyerupai manusia tanpa harus meniru proses berpikir biologis mereka. Menurut Eleni Rich, AI ialah studi tentang bagaimana komputer melakukan tugas yang saat ini manusia lakukan lebih baik dengan meningkatkan kemampuan komputer agar dapat menggantikan atau melengkapi kemampuan manusia. Definisi AI menurut Russell dan Norvig, AI ialah studi tentang agen cerdas yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan. Maka dari itu, perbedaan penekanan dari masing-masing ahli ialah menurut McCarthy lebih menekankan pada penciptaan mesin yang dapat berperilaku cerdas secara teknis dan ilmiah. Menurut Eleni Ritz, menitik beratkan pada kemampuan komputer yang menyaingi dan melampaui performa manusia dalam tugas tertentu. Lalu, menurut Russell dan Norvig, menitik beratkan pada konsep agen cerdas yang berinteraksi dan berperilaku dalam lingkungan secara adaptif. Secara singkat, perkembangan AI, era awal dan pembentukan konsep pada 1950 sampai 1956. 1950, Alan Turing merumuskan konsep dasar AI dan menciptakan Turing Test sebagai tolak ukur untuk menguji apakah mesin bisa meniru kecerdasan manusia. Lalu, 1956, John McCarthy dan rekan-rekannya mengadakan konferensi Dartmouth yang memperkenalkan istilah Artificial Intelligence dan mendeklarasikan AI sebagai bidang studi mandiri. Perkembangan metode metode simbolik dan eksperimen awal 1958 sampai 1969. 1958 pengembangan bahasa pemrograman AI pertama LSP oleh John McCarthy. Lalu 1961 program Logis teoris dapat membuktikan rumus matematika layaknya manusia. Pada 1966, ELIZA diciptakan sebagai program komputer pertama yang meniru percakapan manusia sederhana. Lalu pada 1969, Second Robot, robot mobile pertama dengan pemodelan AI dikembangkan di Stanford Research Institute. Masa AI Winter dan penurunan minat pada 1970 sampai 1980. Ekspektasi tidak sesuai kenyataan, banyaknya proyek AI gagal memenuhi target. Terjadi penurunan pendanaan dan minat karena biaya tinggi dan keterbatasan teknologi. Pemrosesan bahasa alami menghadapi banyak hambatan dan hasil yang minim, menimbulkan skeptisisme tentang potensi AI. Lalu, kebangkitan dan kemajuan pembelajaran mesin pada 1990. Kemajuan teknologi komputer dan data membuka era baru AI dengan fokus pada pembelajaran mesin. Algoritma jaringan saraf dan teknik mesin learning mulai diterapkan lebih luas. Arthur Samuel dikenal mempelopori konsep mesin learning lewat program catur yang belajar dari pengalaman. Era modern dengan deep learning dan aplikasi luas tahun 2000 hingga sekarang. Pesatnya perkembangan AI didukung oleh komputasi lebih kuat, big data, dan algoritma deep learning. AI kini dapat melakukan pemahaman bahasa alami tingkat lanjut, pengenalan wajah, asisten virtual, hingga pengambilan keputusan otomatis. Model besar AI seperti GPT atau Generative Pre-trained Transformer menjadi tonggak penting di bidang NLP dan AI generatif. Lalu ada ruang lingkup AI. Yang pertama ada machine learning, yaitu bidang yang mempelajari bagaimana mesin dapat belajar dari data dan membuat prediksi. Lalu ada computer vision terkait dengan kemampuan mesin memahami dan memproses informasi visual.
Selanjutnya, Natural Language Processing atau NLP yang berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia oleh mesin. Lalu ada robotics yang mempelajari kontrol dan tugas fisik yang dilakukan oleh robot. Lalu ada deep learning, cabang dari mesin learning dan dengan jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks. Lalu ada knowledge, representation, and reasoning yang berkaitan dengan representasi dan manipulasi pengetahuan oleh mesin. Ada sistem pakar yang meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan masalah tertentu. Lalu yang terakhir ada speech recognition, pengenalan dan pemrosesan suara untuk interaksi manusia komputer. Tiga bidang aplikasi AI. Yang pertama ada kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis data medis, mendeteksi penyakit lebih cepat, membantu diagnosa dengan citra medis, serta mengembangkan robot bedah dan asisten medis pintar. Lalu yang kedua ada transportasi. AI diaplikasikan pada kendaraan otonom, sistem navigasi, manajemen lalu lintas, dan optimisasi pengiriman barang sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi. Lalu yang terakhir ada keuangan. AI membantu dalam analisis pasar, pengelolaan resiko, deteksi penipuan, serta memberikan rekomendasi investasi dan strategi keuangan yang cerdas dan real time. Lalu ada contoh penerapan AI dalam sehari-hari dan relevansinya. Yang pertama ada aplikasi mobile banking. AI mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menyarankan pengelolaan keuangan. Relevansinya meningkatkan keamanan dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Lalu yang kedua ada asisten virtual atau virtual assistant. Seperti Google Assistant yang memahami perintah suara dan membantu menjalankan tugas seperti mengatur jadwal, mengirim pesan, dan mencari informasi. Lalu relevansinya ialah menghemat waktu dan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan interaksi yang lebih cepat dan mudah. Yang ketiga ada sistem navigasi GPS. AI memproses data lalu lintas secara real time dan menyesuaikan rute terbaik untuk menghindari macet. Lalu relevansinya mengurangi waktu perjalanan dan stres saat mencari rute terbaik sehingga perjalanan lebih efisien. Yang keempat, rekomendasi di marketplace dan platform belanja online. AI menganalisis perilaku belanja pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Relevansinya memudahkan pengguna menemukan produk yang diinginkan dengan cepat tanpa harus mencari secara manual, mempercepat proses pengembalian keputusan. Yang terakhir, ada algoritma media sosial. AI mengatur konten yang muncul di feed berdasarkan perilaku pengguna seperti like, share, maupun komentar. Relevansinya memudahkan pengguna untuk mendapatkan konten yang lebih relevan dan menarik, serta meningkatkan pengalaman sosial secara efisien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.